sawi-sawi begitu sih? Udah aku bawain bodyguard 2 ganteng-ganteng loh hari ini. Apa kabar semua pemirsa? Senang sekali saya Kak Rose. Hari ini akan mengajak Anda untuk Rumpi No Secret. Nah, sebelum saya ngobrol-ngobrol sama bintang tamu, saya juga akan membahas ini ada berita-berita di luar sana, dan ini ada satu postingan dari Cita-Cita yang cukup mengharukan. Jadi 2 hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau tidak salah, Cita-Cita baru saja ditinggalkan oleh ayah tercinta yang meninggal dunia setelah kurang lebih 1 tahun menderita sakit. Dan di postingannya itu Cita-Cita menampilkan sebuah foto sepatu dengan captionnya, "Ayahku dulu adalah pengusaha sepatu. Setelah tak melanjutkan usahanya, beliau masih membuat cita-cita sepatu. Walaupun waktu itu ayahnya sudah dalam keadaan sakit-sakitan. Dan sayangnya sepatunya masih dalam tahap finishing karena ayahnya sudah terlalu lemah untuk bisa meneruskan sepatu untuk Cita-Cita. Dan ketika ayahnya akhirnya dipanggil kembali ke hadapan Yang Kuasa, ini adalah sepatu terakhir buatan sang ayah tercinta untuk Cita-Cita. Aduh, harus sekali ya membacanya ya. Semoga Cita-Cita dan keluarga diberi ketabahan gitu ya. Nah, ada satu postingan juga di Instagram yang pasti siapapun melihatnya juga akan agak gimana gitu ya. Ini adalah postingan di Instagramnya Stuart Collin yang beberapa hari lalu tanggal 28 September itu menjalani sidang pertama perceraiannya dengan Risty Tagor. Nah, ini adalah postingannya kemarin. Dia memposting di collage gitu ya, disambung. Yang atas adalah fotonya bersama Arsen. Arsen ini adalah putra dari Risty Tagor dari pernikahan sebelumnya. Dan yang di bawah adalah foto mesranya bersama Risty Tagor. Tidak ada caption di situ. Tetapi foto ini berbicara lebih dari ribuan kata. Dan di bawahnya para netizen semuanya memberikan doa semoga pernikahan mereka masih bisa dipertahankan gitu ya. Bentuknya semua dukungan yang baik kepada Stuart Collin. Tetapi kalau kita lihat di Instagramnya Risty Tagor, tidak ada postingan apa-apa dari sejak beberapa minggu yang lalu. Itu terakhir udah itu aja. Oke. Nah, ada satu lagi bintang tamu yang hadir langsung memberikan status yang baru di tahun 2015 ini. Statusnya yaitu bebas. Dan inilah penampilan perdana di talk show eksklusif hanya di Rumpi No Secret. Tepuk tangan untuk Revaldo. Ternyata masih sama seperti dulu ya? Iya. Dulu kan lebih gondrong tapi ya? Iya, gondrong banget. Nggak keurus ya? Nggak keurus. Kalau sekarang udah ada yang ngurus ya kabarnya ya? Udah dikawal kemana-mana, diurusin. Enak banget. Oke, sebelum kita ngerumpi sama Revaldo, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Februari 2015 menjadi momen penting bagi Revaldo yang akhirnya menghirup udara bebas. Juli tahun 2010 lalu, Aldo dijatuhi vonis hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar karena kedapatan memiliki sabu seberat 50 gram dan 1 paket ganja. Penangkapan aktor berusia 33 tahun ini di tahun 2010 lalu terjadi dengan drama kejar-kejaran dari Tebet yang berakhir di Jalan S. Parman ketika ia dan 2 temannya hendak kabur saat akan diringkus oleh Satuan Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelumnya di tahun 2006, Aldo sempat mengecap 2 tahun masa tahanan karena terbukti memiliki sabu seberat 1 gram, 1 linting ganja, dan 5 butir pil ekstasi. Kabarnya pihak keluarga sudah tak mau tahu dengan keadaan Revaldo. Terlihat ketika 3 bulan menjalani masa sidang tak tampak satupun sosok keluarga yang mendampingi Aldo. Sang ayah, Roy Permana, mengaku jika ia dan keluarga begitu kesulitan meredam ego Aldo yang tak juga lepas dari jeratan barang haram. Selama di tahanan pun Aldo juga sempat mengalami tumor pankreas hingga harus menjalani operasi. Kini artis yang melejit lewat serial AADC itu mengaku telah bersih dari narkoba dan berniat fokus menata hidup yang lebih baik ke depan. Dalam kebebasannya kali ini, benarkah jika tak lama lagi Aldo akan meminang kekasih hatinya Indah Puspitasari? Lalu bagaimana hubungan Aldo dengan keluarganya kini? Benarkah isu dirinya yang hingga kini masih dalam pengawasan polisi?
Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, terima kasih loh Revaldo sudah datang dan mau berbagi cerita begitu ya. Ini kan kamu istilahnya apa ya, menjalankan pengalaman yang luar biasa. 5 tahun di Cipinang. 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. Itu kamu hitungin satu-satu gitu? Iya, tapi nggak kayak itu. Enggak ya. Apa rasanya? Rasanya berat sih. Berat banget. Apa yang paling berat? Keputus sama dunia luar. Keputus sama dunia luar. Tapi kan di dalam ada orang-orang lainnya. Apa bedanya dengan yang Bedanya kita nggak bisa ngikutin apapun perkembangan dunia tuh yang di luar itu seperti apa cepatnya. Itu kita ketinggalan. Itu satu mengenai informasi. Apalagi sih yang berat di dalam? Ya pertumbuhan keluarga kayak sepupu-sepupu gitu. Ditinggalin tuh masih SD, pas keluar tuh udah mau kuliah. Ya kan udah ada yang udah kuliah di sana, udah ada yang lulus, udah ada yang. Kamu merasa nggak bahwa kehidupan kamu seolah berhenti begitu ketika kamu berada di dalam sana? Berhenti total sih enggak. Ya kan berhenti total enggak. Soalnya masih ada pacar datang, terus ada keluarga gitu yang suka informasi apa. Tapi rata-rata kehidupan sosial itu kayak temen kayak apa itu taunya tuh pasti paling belakang. Taunya paling belakang gimana maksudnya? Iya, kalau misalnya ada orang besuk gitu baru tahu. Kalau misalnya enggak, oh sini udah nikah. Karena mungkin kamu sebelumnya adalah orang yang paling update kali soal teman-teman, begitukah? Iya. Sehingga itu yang paling terasa sekali perbedaannya ketika kamu di dalam. Iya, terasa banget. Dan pada saat kamu tertangkap ini kan untuk yang kedua kalinya. Gitu. Iya. Apa sih yang berkecamuk di dalam benak kamu ketika satu kali dan ini yang kedua kali? Yang mana nih yang kedua kali? Ya kan pasti kalau pertama, kalau kemarin kita tanya ke Mas Faris kan, benarkah bahwa yang penangkapan yang kedua ini berat bagi kamu? Dia bilang enggak, yang pertama lebih berat, dia lebih kaget. Kalau kamu gimana? Sama aja sih. Sama aja. Tapi yang kedua tuh lebih apa ya, kaget. Kaget. Oh, buat kamu yang kedua lebih kaget. Iya. Kenapa? Wah lagi nih. Wah harus ngalamin yang kayak gitu lagi gitu kan. Itu apa ya? Padahal udah janji sama diri sendiri gitu kan. Udah janji sama diri sendiri. Tapi ngingkarin janji sendiri itu pasti lebih berat kan. Iya. Kayak, "Pah, gue udah janji nih, gue gak akan gini-gini lagi gitu kan." Janji sama diri sendiri gitu, bukan sama orang lain ya. Sama orang lain sih itu urusan apalah gitu. Tapi kalau janji sama diri sendiri terus diingkarin sendiri itu kayaknya aduh, kok gue gak bisa menuhin janji sama diri gue sendiri. Kamu kecewa pada dirimu sendiri? Iya. Iya. Apa yang membuat kamu susah untuk menepati janji pada dirimu sendiri? Untuk yang kedua tuh apa ya, kayak pas bebas tuh terlalu pede. Pede untuk? Pede, bisa berhenti sendiri ya. Gampang kan? nih gitu. Gampang lah. Apa ya kan? kalau gitu yang berat? Ternyata